Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budian di mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Kali ini materi kita tentang pengembangan kegiatan bermain inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, kita mulai materi kita hari ini. Oke, yang pertama adalah potret realitas eksekusi sosial di lembaga pendidikan anak usia dini saat ini. Fakta lapangan, ini masih banyak anak-anak ABK di sekolah inklusi yang hanya menjadi penonton saat bermain. Terutama ketika anak-anak normal bermain bebas, ini mereka hanya melihat atau berada di pinggir begitu. Hal ini memiliki akar permasalahan di mana APE dan aturan main yang diterapkan ini masih bersifat eksklusif, di mana ketika permainan ini bersifat eksklusif atau konvensional seperti biasanya, otomatis anak-anak yang ber-ABK atau yang berkebutuhan tidak bisa ikut bermain di dalamnya. Berdasarkan hal-hal ini, timbullah pertanyaan pemantik di mana bagaimana kita atau Anda nantinya sebagai seorang calon pendidik dapat mendesain dunia bermain yang merangkul semua keunikan dari anak, baik yang anak-anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya adalah manfaat utama bermain inklusif, di mana ada tiga. Yang pertama sosial, emosional, dan kognisi. Yang sosial ini melatih sosialisasi anak atau kehidupan bersosial anak, di mana ini akan menghilangkan stigma dan membangun persahabatan antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak normal atau anak tanpa hambatan di usia yang sebaya. Kemudian yang emosional, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, terutama pada anak-anak ABK, dan rasa memiliki sense of belonging pada anak-anak normal di dalam komunitas belajar anak berkebutuhan khusus dan anak tanpa hambatan. Oke, selanjutnya adalah kognisi, di mana dengan bermain inklusif ini dapat menstimulasi multisensori yang mempercepat pembentukan jalur saraf dan pengenalan konsep melalui pengalaman langsung. Dan selanjutnya adalah prinsip dasar pengembangan, di mana ada tiga prinsip dasar mengembangkan kegiatan main bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah aksesibilitas fisik, di mana lingkungan bermainnya ini bebas hambatan yang memungkinkan anak-anak ABK untuk mobilitas mandiri, terutama anak-anak yang berhambatan pada fisiknya. Yang kedua, kesetaraan pengalaman. Jadi permainan yang dimodifikasi ini merupakan kegiatan main di mana setiap anak ini akan mendapat nilai bermain atau manfaat bermain yang sama, baik anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak normal atau anak-anak tanpa hambatan. Yang ketiga adalah fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini adalah aturan main yang dilaksanakan ini dapat diadaptasi sesuai dengan profil peserta didik atau anak-anak. Nah, ini ada tiga ranah modifikasi bermain inklusif yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah alat atau APE-nya, yang kedua adalah aturan main, dan yang ketiga adalah lingkungan bermainnya, di mana alat atau APE-nya ini dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak-anak ABK sesuai dengan kebutuhan atau hambatannya masing-masing, misalnya dengan penyesuaian ukuran, warna, tekstur, berat, atau bahan lain yang lebih aman dan dapat diakses bagi beragam hambatan pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah modifikasi aturan, di mana kita dapat mengubah tempo, cara, langkah-langkah, atau memberikan peran alternatif lainnya pada anak-anak yang memiliki hambatan. Yang ketiga adalah modifikasi lingkungan bermainnya, di mana ketika kita bermain dapat dimodifikasi dengan lingkungan yang bebas hambatan, ada batas yang jelas antara area bermain dan lingkungan sekitar, kemudian juga aman bagi semua anak dan ramah mobilitas, terutama bagi teman-teman atau anak-anak ABK yang memiliki keterbatasan di fisiknya. Baik, sekian materi hari ini dari Budian. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Budian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.